السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita taufik, kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa bermajlis menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wal amal as-salih, dan juga amal yang saleh. Kita duduk di majlis ini tentunya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah sekelompok orang duduk di sebuah majlis di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an, mengkajinya, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian rahmat Allah meliputi mereka. Ya, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut nama mereka di sisi makhluknya. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita di dunia ini di antara tujuan kita adalah mencari ketenangan. Mencari ketenangan di dunia dan mencari ketenangan di akhirat. As-sakinah wat-tuma'ninah fid dunya wat-tuma'ninah fil akhirah. Ketenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. Dan ketenangan jiwa di dunia itu didapatkan dengan kita belajar ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini bukan mencari kepuasan. Bukan mencari kepuasan. Karena manusia itu di antara sifatnya adalah dia tidak sifat puas. Ya, sampai tanah itu masuk ke dalam mulut mereka. Artinya sampai mereka masuk ke dalam kuburnya. Maka di dunia ini kita sungguhnya mencari ketenangan, agar kita mendapatkan ketenangan di dalam kubur kita di akhirat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketenangan itu ada pada majlis ilmu, ada pada membaca kitab Allah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin hadirat rahimani wa rahmakumullah, kesempatan mungkin ini kita akan membaca 10 mujibat lin najat, 10 perkara yang menjadi sebab keselamatan. Risalah singkat ini ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala,
yang menjelaskan beberapa perkara yang menjadi sebab keselamatan seseorang di dunia maupun di akhirat. Tentu seluruh manusia, semua kita yang memiliki fitrah yang lurus, memiliki akal yang sehat, pasti mengharapkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semua kita ingin selamat. Maka kita harus menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut. Jangan sampai kita seperti orang yang ingin menempuh perjalanan, ingin sampai pada suatu tempat, tapi mengendarai perahu atau kapal darat. Sebagaimana sampainya mengatakan, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas. Engkau mengharapkan keselamatan, tapi engkau tidak menempuh. Bahwa sungguhnya kapal perahu itu tidak bisa berlayar di atas daratan. Ya, artinya orang yang ingin selamat tapi tidak menempuh jalan keselamatan tersebut ibarat orang yang mendayung perahu di atas daratan. Dia tidak akan sampai tujuannya. Maka semua kita ingin selamat. Bahkan di awal kitab ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala membawakan sebuah kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad ketika sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sedang duduk ya, tiba-tiba lewatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengucapkan salam. Namun kata Umar bin Khattab, kata Utsman bin Affan, annahu marra wala sallam. Akan tapi aku tidak menyadari bahwasanya Umar bin Khattab itu lewat dan mengucapkan salam. Akhirnya Umar bin Khattab mengadu dan melapor ke sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, ma yu'jibuka anni maratu ala Uthman fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam. Wahai Abu Bakar, apakah menggembirakan ketika aku lewat di hadapan Uthman ibn Affan, kemudian aku mengucapkan salam, tapi dia tidak menjawab salamku. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu ya tidak menjawab keluhan Umar bin Khattab sampai beliau dan Umar bin Khattab datang ke Utsman bin Affan memastikan apa sebab kenapa Utsman bin Affan tidak menjawab salam beliau. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Utsman bin Affan, ja'ani akhuka Umar fadzakara annahu marra 'alaika fasallam wa lam tarudda 'alaihi salam. Saudaramu Umar ini datang kepadaku dan melapor bahwasanya beliau lewat di hadapanmu dan mengucapkan salam, tapi engkau tidak menjawab salamnya. Faman alladhi hamalaka ala dhalik? Apa sebabnya engkau tidak menjawab salamnya? Karena aneh kalau ada seorang sahabat mengucapkan salam ke sahabat yang lain dan tidak menjawab salam. Itu terasa aneh. Bahkan kita saja sesama kaum muslimin, kalau kita ucapkan salam kemudian tidak dijawab salam kita, apalagi dipalingkan wajahnya, maka kita akan merasa aneh, merasa bertanya-tanya, ada apa? Maka apa jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wa la sallamta. Demi Allah, kata Utsman bin Affan, aku tidak menyadari engkau lewat di hadapanku dan mengucapkan salam.
Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sadaqa Utsman. Utsman ini benar. Dia tidak sadar engkau lewat. Wa qad syaghalaka an dzalika amrun. Kata Abu Bakar, pasti ada perkara yang sedang menyibukkan pikiranmu. Faqultu ajal, maka Utsman bin Affan mengatakan betul. Qala ma huwa, apa itu, kata Abu Bakar? Faqala Utsman, tawaffa Allahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Beliau mengatakan Allah wafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita bertanya kepadanya tentang kunci keselamatan. Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, qad sa'altuhu an dzalik. Aku sudah menanyakan hal itu. Ya. Jadi yang membuat pikiran Utsman bin Affan itu sampai dia tidak sadar orang lewat di hadapannya, dia berfikir tentang kunci keselamatan di akhirat yang belum sempat beliau tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, aku pernah bertanya tentang hal ini. Qala faqumtu ilaihi faqultu lahu bi abi anta wa ummi anta haqqu biha. Utsman bin Affan mengatakan, akhirnya aku pun bangkit dan menghampiri Abu Bakar, mendekati beliau. Kemudian aku mengatakan, ya, bapak dan ibuku menjadi tebusan. Engkau lebih berhak akan hal ini. Ya, maka kabarkan kepada kami apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan tentang kunci keselamatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najatun." Siapa saja yang menerima suatu kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, kemudian dia tidak menerimanya, dia menolaknya, dia menolak kalimat tersebut, kalimat yang ditawarkan kepada pamannya, maka siapa yang menerima kalimat tersebut, kata Nabi SAW, fahiya lahu najah, maka baginya keselamatan, baginya keselamatan. Jadi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, di sini Syekh Abdul Razzaq rahimahullah hafizallahu taala membawakan hadis ini agar pertama kita pun harus berusaha mencari sebab-sebab keselamatan itu. Sebagaimana para sahabat berusaha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kunci keselamatan. Ya, maka kita tentu lebih pantas untuk memikirkan akan hal ini, merenungi akan hal ini, sehingga kita pun ya berusaha menempuh jalan-jalan agar kita menjadi orang yang selamat. Kemudian di sini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala membawakan beberapa perkara atau 10 perkara yang menjadi kunci keselamatan. Al-mujibul awal, sebab yang pertama, tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama untuknya. Ini kunci keselamatan yang pertama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan sebab-sebab keselamatan atau sebab keselamatan yang paling besar adalah tauhid. Tidak ada keselamatan kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat yang dibawakan tadi oleh muallif hadis Utsman bin Affan, yang mana Nabi SAW mengatakan, menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah." Siapa saja yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, kemudian dia tidak menerimanya, maka baginya keselamatan.
kita mengetahui bahwasanya kalimat yang ditawarkan oleh Nabi SAW kepada pamannya di saat menjelang kematiannya, ketika dia sedang sakit keras, maka Nabi mengatakan kepada pamannya, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha 'inda Allah yaumil qiyamah. Kalimat ini, dengan kalimat ini kalau engkau ucapkan dia, maka aku bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin engkau tidak beramal soleh, mungkin engkau mati sekarang ini, tapi setelah mengucapkan la ilallah, kelak akan aku bela engkau, kata Nabi SAW. Namun ternyata di sampingnya masih ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Apa kata Abu Jahal Abu Lahab ini? Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu lantaran anak ini? Enggak, maksudnya tunjuk Nabi SAW. Apakah engkau akan ajaran nenek moyang kita, ajaran pabuk baluk kita, gara-gara Nabi Muhammad ini? Maka akhirnya pamannya pun tidak mengucapkan la ilaha illallah, ditolak. Maka Nabi mengatakan, siapa yang menerima kalimat ini yang ditolak oleh pamanku ini, maka baginya keselamatan. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid yang berisi penafian atau peniadaan, pengingkaran terhadap seluruh sesembahan, seluruh peribadatan. Kemudian yang kedua, penetapan satu ibadah, satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini dia punya rukun, dia punya syarat. Rukunnya ada dua, kata ulama, an-nafi wal itsbat. An-nafi artinya mengingkari, meniadakan seluruh sesembahan, seluruh peribadatan. Kemudian al-itsbat menetapkan satu saja sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar kalau kita hanya mengakui Allah sebagai sesembahan tapi tidak mengingkari sembahan-sembahan selain Allah. Maka itu belum benar la ilaha illallahnya. Dia hanya mengatakan illallah saja. Dia tidak mengatakan la ilaha. Tidak ada sesembahan. Maka ketika kita benar-benar mengimani la ilaha illallah, maka kita mengakui, menetapkan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, entah itu batu, entah itu keris, entah itu pohon, ya, entah itu wali yang sudah mati, ya, entah itu jin, ya, entah itu malaikat, ya, ada orang menyembah malaikat, atau entah itu matahari, ya, entah itu api, ada orang menyembah api, ada orang menyembah matahari, itu dijadikan sembahan. Maka kita harus mengingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan satu saja sesembahan, baru benar la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Maka orang yang tidak mengingkari atau mengakui sesembahan-sesembahan selain Allah, ya, maka la ilaha illallahnya ini batal karena rukunnya tidak sempurna. Rukun la ilaha illallahnya tidak sempurna. Maka tidak benar orang mengatakan semua agama itu sama, semua ajaran itu sama, ya, semua agama itu sama, kata mereka. Tujuannya satu, yaitu Allah, kata mereka. Banyak jalan menuju Roma, kata mereka. Ini tidak benar tentunya. Ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Ya. Maka ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah, maka hati kita menetapkan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah dan mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Maka dahulu orang-orang Arab, kenapa mereka banyak yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Ya, karena mereka paham maknanya.
Ya, karena orang Arab dahulu terkenal dengan bahasa mereka, bahasa Arab, kefasihan bahasa Arab mereka. Artinya satu kalimat kalau diucapkan mereka paham. Makanya terkenal orang Arab zaman dahulu itu dikenal dengan syair-syair mereka. Ya, syair-syair mereka. Maka Allah turunkan Al-Qur'an untuk di antara fungsinya adalah sebagai mukjizat Nabi kita SAW adalah untuk apa? Melemahkan atau membatalkan, mengalahkan syair-syair orang Arab. Sehingga banyak orang menuduh Nabi itu sebagai syairun majnun kata mereka. Tukang syair yang gila. Ya. Maka mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, padahal ya mereka bisa saja mengucapkannya. Berbeda dengan kita sekarang, banyak yang mengucapkannya tapi banyak yang tidak paham pula maknanya. Maka muallif mengatakan walaysal muradu an yatalaffadha biha al-insanu fahasb. Bukanlah maksudnya seorang manusia itu hanya mengucapkannya saja. Wa innamal murad, akan tapi maksud dari la ilaha illallah itu adalah tahqiqu ma dallat alaihi, mewujudkan apa yang dikandung oleh la ilaha illallah itu min ikhlasid din lillahi azza wa jalla, yaitu berupa mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh ajaran agama untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ifradihi bil ibadah, dan mengesakan Allah dengan ibadah. Ya, seluruh ibadah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah itu takut kita, entah itu cinta kita, entah itu tawakal kita, entah itu doa kita, minta tolongnya kita, istighatsahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini tentunya merupakan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Bukan sekedar untuk kita hidup bersenang-senang di dunia ini, tapi Allah ciptakan kita dan berikan kita tugas, yaitu apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali dalil dalam Al-Qur'an yang menyebutkan atau merintahkan kita untuk bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan wa'lam anna al-Qur'ana kulluhu fit tauhid. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an itu semuanya berkaitan dengan tauhid. Seluruh Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya berkaitan dengan tauhid. Ya, semuanya berkaitan dengan tauhid. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang iman, tentang hari kiamat, tentang larangan berbuat syirik, itu jelas apa? Tentang tauhid. Dalam Al-Quran ada kisah-kisah. Ada kisah orang yang bertauhid, ada kisah musuh-musuh tauhid. Dalam Al-Quran ada hukum-hukum. Ya, ada qisas, ada rajam, ada hukum-hukum yang lain, ada puasa, salat dan seterusnya. Semuanya itu adalah konsekuensi keharusan kita ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah. Fa asasun najati wal falah yaumil qiyamah tauhidullah. Maka kunci keselamatan dan keberuntungan pada hari kiamat itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi an-najah al-hasilah bit-tauhid ala naw'ain. Kemudian keselamatan dengan tauhid ini ada dua jenisnya. Yang pertama najatun min dukhulin nar, yaitu yang pertama selamat dari masuk api neraka. Selamat dari api neraka. Ya, maksudnya dia tidak masuk neraka sama sekali. Ini orang yang bertauhid.
fal mar'u in kana muhaqqiqan lit-tauhid tahqiqan kamilan fa innahu lan yadkhulan nar. Seseorang apabila dia mewujudkan tauhid dengan perwujudan yang sempurna, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Bal yakunu dukhuluhu lil jannah dukhulan awwaliyan. Bahkan masuknya dia ke dalam surga itu masuknya dukhulan awwaliyan adalah dia masuk di awal-awal. Artinya tidak dihisab dan tidak diadab. Ini maksudnya dukhulan awwaliyan, masuk pertama tanpa hisab, tanpa adab. Atau ada yang dihisab ya, tapi hisaban yasira, hisab yang mudah. Ya. Atau ada orang yang mungkin lewat di atas sirat dengan berjalan kaki, ya, lama dia jalan, ya, tapi masuk ke dalam surga tanpa terjatuh ke dalam neraka. Karena kita ketahui setiap orang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti akan melewati sirat. Semua pasti akan melewati sirat. Ya, dan ada yang selamat, ada yang terjatuh, ya. Jadi ini yang pertama, keselamatan berupa tidak masuk ke dalam neraka. Wathani, yang kedua, najatun minal khuludi fil nar. Yang kedua adalah keselamatan dari kekal dari api neraka atau kekal di dalam neraka. Selamat dia, tapi setelah masuk ke dalam neraka. Ini juga terhitung selamat. Kenapa? Karena selamatnya dari kekekalan. Selamatnya dari kekekalan. Wa hadza fi man lam yukammil at-tauhid. Ini orang yang tauhidnya tidak sempurna. Ya. Bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi. Bahkan dia telah terjatuh pada banyak kemaksiatan. Wa kaba'irudz dzunub. Wa kaba'irudz dzunub, dan jatuh dia pada dosa-dosa besar. Ya, adhafat imanu wa tauhiduhu, yang dapat melemahkan imannya dan tauhidnya. Wastahaqqa dukhulan nar bisababiha, dan dia berhak masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa yang tersebut. Fa inna tauhida sayunjihi minal khulud finnar. Akan tetapi tauhid itu akan menyelamatkannya dari kekal di dalam neraka. Namun jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, tentu ini suatu yang berat juga. Yang namanya masuk ke dalam neraka ini suatu yang berat, suatu yang menyakitkan. Bagaimana tidak? Ya, satu hari dalam neraka itu ibarat atau setara dengan 1000 tahun di dunia. Ya, itu baru satu hari di dalam neraka. Coba bayangkan. Bagaimana kalau orang di dalam neraka 10 hari, ya, 50 hari. Tidak bisa kita bayangkan berapa ribu tahun dia di dalam neraka itu. Maka adapun muallif mengatakan, amma man jaa yaumal qiyamah bighairi tauhid. Adapun orang yang datang pada hari kiamat tanpa membawa tauhidnya, fala matma'a lahu fin najati abada, maka tidak ada harapan baginya untuk selamat. Wala sabila lahu linaili rahmah wal ghufran, dan tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan rahmat Allah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, artinya dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah,
maka Allah telah haramkan dia masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Kemudian waqad dzakara Allahu hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa. Allah telah sebutkan 3 jenis orang ini. Yang pertama yang selamat, 2 orang selamat tadi, ya, selamat dari masuk dalam neraka, kemudian selamat dari kekekalan neraka, kemudian yang ketiga masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka, yaitu orang-orang tidak membawa tauhid. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Kitab, itu Al-Qur'an, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, di antara mereka ada yang bersegera menuju kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, mereka lah yang mendapatkan karunia yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan 2 jenis orang. Yang pertama yang menzalimi diri mereka, dan pertengahan. Ini zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya dengan berbuat dosa. Ya, inilah orang yang masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Wa muqtasidun, dan orang yang pertengahan. Maksudnya pertengahan ini kata para ulama, yaitu alladzi fa'ala al-wajib wa taraka al-muharram. Orang yang melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Jadi yang wajib-wajib saja dilaksanakan, kemudian semua yang haram ditinggalkan. Ini muqtasid namanya. Ya. Ada ya tadi yang pertama menzalimi diri dengan berbuat dosa dan maksiat. Ya. Kemudian ada sabiqun bil khairat, bersegera melaksanakan kebaikan. Nah, inilah orang yang kata para ulama, alladzi fa'ala ar-raghaib wal mustahabbat. Ya, atau alladzi zada ala dzalik, yang lebih dari sekedar meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, tapi dia juga bersegera melaksanakan yang mustahab, yang sunnah yang tidak wajib. Ini namanya sabiqum bil khairat, orang yang bersegera melaksanakan kebaikan. Muqtasidun, kemudian sabiqum bil khairat, inilah orang yang disebut oleh para ulama yang tauhidnya sempurna. Artinya dia setelah mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kemudian ditinggalkan yang haram, laksanakan yang wajib, maka ini dijamin masuk ke dalam surga tanpa masuk ke dalam neraka. Tapi yang jenis yang lain, yaitu zalimun li nafsihi, menzalimi diri sendiri, inilah orang yang melakukan dosa-dosa besar, menzalimi diri dengan berbuat dosa. Maka inilah haula'in najuna minal khulud finnar, mereka lah orang yang selamat dari kekal dari api neraka. In dakhaluha bisababi dzunubihim, jika mereka masuk ke neraka itu dengan sebab dosa-dosa mereka. Adapun yang ketiga, ya, jenis orang yang ketiga itu adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina kafaru lahum naru jahannam
la yuqda alaihim fayamutu. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, la yuqda alaihim, mereka tidak dimatikan di dalam neraka itu. Fayamutu, sehingga mereka mati. Mereka tidak dibunuh oleh Allah, tidak dimatikan dalam neraka. Ya, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan bagi mereka azab neraka jahannam itu. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap orang yang kufur. Ini balasan orang yang tidak bertauhid, yaitu dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan tidak dimatikan, kemudian tidak diringankan. Di antara makna tidak diringankan siksanya, kata ulama, itu adalah tidak dikeluarkan dari api neraka, artinya kekal di dalam neraka itu. Maka muallim mengatakan fahaula la matma'a lahum fin najati yaumal qiyamah. Mereka itulah orang yang tidak memiliki harapan untuk selamat di akhirat. Li'annahum lam yuwahhidullaha azza wa jalla, karena mereka tidak mentauhidkan Allah azza wa jalla, bal ja'u bima yanqudhuhu minasyirk wal kufur, akan tapi mereka melakukan hal-hal yang membatalkan tauhidnya, baik berupa kesyirikan maupun kekufuran. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang jenis ketiga ini. Ya, kita berharap kita menjadi orang yang imma sabiqun bil khairat atau muqtasid, yang bersegera melaksanakan kebaikan, artinya meninggalkan yang haram kemudian melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, atau muqtasid, minimal muqtasid. Itu muqtasid itu apa? Melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Seandainya dia tidak melaksanakan yang sunnah, ya, maka itu sudah cukup. Ya, makanya salah seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ya, apabila idza ahlaltu halala wa haramtu al-harama, adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu ketika aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram? Ya, apakah aku masuk dalam surga? Maka Nabi mengatakan na'am. Iya. Apabila engkau halalkan yang halal, termasuk menghalalkan yang halal itu apa? Melaksanakan yang wajib. Yang halal kita laksanakan. Kemudian haramtul haram, kita haramkan yang haram. Yang haram jelas haramnya kita haramkan. Jangan sampai sebaliknya kita halalkan yang haram, wal iyadu billah. Apalagi zaman kita ini banyak sekali syubhat, ya mas sekalian. Banyak sekali syubhat di media-media sosial. Banyak yang membuat orang ragu tentang hal yang halal, tentang yang haram. Padahal Nabi katakan apa? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, la ya'lamuha katsirun minan nas, yang tidak dipahami kebanyakan manusia. Akan tapi yang memahaminya tentu ada yang paham tapi tidak banyak, yaitu kata para ulama, yang memahaminya adalah ahlul ilm. Ahlul ilm itu para ulama yang paham perkara syubhat itu. Syubhat itu kan ada yang bisa nanti mengarah ke haram, ada yang mengarah ke halal. Ya, dan ini diketahui hanya para ulama. Adapun orang awam, ya, yang mungkin ilmunya tidak luas, maka dia bingung ini haram apa halal, ini boleh apa tidak. Tapi banyak sekali perkara yang jelas dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sunnah, yang tidak perlu kita banyak bertanya. Ya,
Kalau berbanyak bertanya berarti itu sudah menandakan bahwasanya dia kurang menerima tentang hukum, status hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tersebut. Ya. Banyak contoh kalau kita ingin menyebutkan contoh perkara-perkara yang jelas keharamannya, ternyata ada yang menghalalkannya. Dan ini bukti dari tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang Nabi mengatakan apa? Sayati qaumun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azib. Akan datang suatu masa ada kaum yang menghalalkan al-hir, perzinahan, wal harir, sutra bagi laki-laki, wal ma'azib, dan alat-alat musik. Ini di antara nas yang jelas Nabi mengatakan menghalalkan, berarti status awalnya apa? Haram. Bahkan Nabi sebutkan secara bergandengan apa? Perzinahan, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian alat-alat musik. Namun anehnya ada sebagian orang bahkan menulis disertasi, disertasi, kalau nggak salah disertasi atau sebuah penelitian doktor mengatakan bahwasanya zina itu halal kalau suka sama suka. Itu ada, bahkan dia adalah salah satu dosen di Universitas Islam Negeri, yang membuat tulisan buku, bahkan buku yang menyebutkan bahwasanya zina itu halal kalau suka sama suka. Kalau zinanya tidak suka sama suka, terpaksa baru haram. Nah, ini tentu suatu kenyelenehan dalam mengambil status hukum. Dan ini yang jelas saja ada yang menyamarkannya, apalagi yang sudah samar-samar. Maka jemaah sekalian rahimanarahmukumullah, pentingnya kita terus membekali diri kita dengan ilmu agar semakin jelas bagi kita hukum-hukum dalam agama kita yang hak itu benar-benar kita lihat di sebagai kebenaran, yang batil itu benar-benar kita lihat di sebagai kebatilan. Makanya di antara doa yang diajarkan kita oleh Nabi SAW apa? Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran, dan tunjukilah kami bahwasanya kebatilan itu sebagai kebatilan. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya, kebatilan itu kita anggap kebenaran, kebenaran itu kita anggap kebatilan. Ini tentu sebuah musibah. Ini dia jemaah sekalian yang sebab pertama yang bisa kita baca dari sebab-sebab keselamatan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu terus kita belajar tauhid. Belajar tauhid agar semakin kokoh tauhid kita, semakin mantap tauhid kita, dan tidak mudah kita goyah, tidak mudah kita melepas keimanan kita, tauhid kita, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid. Wallahu taala a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tazan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tiga tingkatan manusia tadi yang disebutkan oleh muallif, yaitu tingkatan terendah tadi yang bertauhid. Tingkatan yang bertauhid itu ada zalimun li nafsihi, ada muqtasid, ada sabiqun bil khairat. Tentu tingkatan orang yang paling rendah di sini bertauhid yang paling rendah adalah zalimun li nafsihi. Orang menzalimi dirinya dengan berbuat maksiat. Tentu setiap orang bisa dia naik tingkatannya menjadi muqtasid
atau naik tingkatannya menjadi sabiqun bil khairat. Meskipun dia berbuat dosa. Meskipun dia berbuat dosa. Tentunya dengan cara apa? Dengan dia sering-sering bertaubat. Dengan sering-sering bertaubat. Karena sungguhnya tidak ada manusia itu yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Tidak ada yang terjaga dari kemaksiatan, dari dosa. Namun yang membedakannya adalah ada yang bertaubat, ada yang tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, "At-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Maka banyak bertaubat. Al-Islamu yajubu ma qablah, kata Nabi SAW. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Artinya orang yang bertaubat, kemudian bertauhid, kemudian seandainya dia berbuat dosa lagi, terus bertaubat. Sehingga bisa jadi nanti meskipun dia berbuat dosa, tapi dia terus bertaubat, bisa naik derajatnya menjadi muqtasid atau sabiqun bil khairat. Nah, ini dia sedikit tambahan. Wallahu ta'ala a'la wa a'la, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin jika ada yang belum jelas, silakan. Nggih, Bang. Majelis itu pembicara mengulang mengucapkan salam ketika mungkin tidak terlalu keras dijawab. Apakah diperbolehkan atau gimana? Ada orang masuk ketika kita di majelis. Mulai materinya dengan punya salam, tapi ketika audiennya tidak menjawab dengan keras, diulangi lagi salam. Gitu. Iya, hal ini pernah dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Pertama, kalau kita ingin bermajlis di sebuah acara atau sejenisnya, kalau kita sudah salam ketika masuk lokasi acara, maka nanti ketika kita mulai acara muqaddimah seterusnya, tidak perlu kita salam, kata beliau, karena kita sudah salam ketika masuk ruangan. Nah, ini kemudian kalau kita tidak salam ketika masuk lokasi acara, maka kita salam ketika mulai pembicaraan, kita mulai berbicara. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah salam tapi mungkin banyak tidak perhatikan kita salam, hanya sedikit yang membalas, maka itu sudah cukup. Tidak perlu kita mengulangi salam sekali, dua kali, ya. Karena kalau umpamanya sebelumnya kita belum salam, kemudian kita awali salam, terus yang jawab hanya beberapa orang, itu sudah cukup. Karena menjawab salam itu pada hakikatnya adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu sebagian yang menjawab sudah gugur kewajiban yang lain, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih. Ketika kita sholat, imam kita jadi makmum, imamnya lupa. Ketika sujud yang kedua dia bangun lupa untuk sujud yang kedua lagi. Sujud sahwi. Iya. Ya. Ya. Ada yang dapat ulama katanya rakaat yang pertama tadi itu mana? Ya. Harus diganti. Ada yang dapat yang kedua katanya diganti dengan sujud sahwi. Mana yang benar? Iya. Sujud ini rukun atau syarat? Dia masuk dalam rukun. Dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Syafi'i, sujud ini bagian dari rukun salat. Nah, para ulama menyebutkan kaidah berdasarkan tentunya hadis Nabi SAW. Kalau rukun yang ditinggalkan atau lupa dilakukan, ya, maka rukun itu harus dilaksanakan atau diulangi. Artinya rakaat kita meninggalkan rukun dianggap tidak ada. Artinya kita harus datangkan lagi rakaat berikutnya. Ketika rakaat pertama kita lupa sujud,
Maka ketika kita masuk rakaat kedua, ini terhitung rakaat pertama, karena rakaat pertama tadi apa? Kita lupa sujud, lupa rukun. Artinya rakaat pertama itu dianggap tidak ada, karena tidak sah rakaat pertama itu karena meninggalkan rukun. Nah, ini pendapat yang lebih kuat, karena sujud sahwi itu dilakukan ketika kita meninggalkan wajib atau rukun, ya. Tapi rukun ya, bedanya wajib ini tidak perlu kita datangkan atau ulangi. Wajib yang rukun ini yang harus kita lengkapi, ya, seperti tadi sujud misalnya. Maka ini pendapat yang lebih kuat, kita anggap rakaat yang kita meninggalkan rukun itu dianggap tidak ada, karena batal, ya. Tapi tidak perlu mengulangi sholat atau membatalkan sholat, tetap lanjut, tapi kita datangkan rakaat yang lain, ya. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, juga sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam. Aman lagi diperintahkan di sini penetapan Allah nanti sebagai alasan untuk membela. Kemudian ada lagi anak dari Yahudi sakit dijenguk, kemudian bapak mengatakan ikuti ya belum positif. Apakah berlaku untuk ini saja atau untuk setelah Nabi yang misalnya menjenguk orang kafir sakit? Nabi menjenguk yang menjadi hadam dulu masih tapi setelah sakit dijenguk, kemudian disuruh mengucapkan Allah, kemudian bapak mengatakan ucapkan. Nah itu sebagai hujah Nabi. Nanti dihadapkan pada pamannya dan orang lain. Apakah berlaku untuk yang lain? Berlaku apa yang berlaku ini? Menawarkan Islam. Setelah tidur setelah sakit mengucapkan la ilaha illallah meninggal. Ya. Ya, tentu ini bukan hanya khusus tadi dua orang tadi. Ini berlaku untuk semua orang. Ketika dia sakit dan mengucapkan la ilaha illallah, maka insyaallah dia selamat. Sebagaimana ada salah seorang sahabat Nabi SAW, dia baru masuk Islam, kemudian dia ikut berjihad. Ternyata dia mati di medan jihad. Dia belum sempat sholat, zakat, puasa, belum sempat. Tapi Nabi mengatakan huwa syahid, dia mati syahid. Padahal dia baru mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mati. Nah, demikian juga orang yang sakit. Orang sakit ini kalau dia meninggal dunia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, maka insyaallah dia selamat. Ya, sebagaimana Nabi katakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah fid dunya dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Kemudian satu faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang dua hadis ini, ya, hadis menjenguk orang sakit yang belum beriman atau mungkin belum masuk Islam. Para ulama menyebutkan satu syarat kita boleh menjenguk orang kafir sakit, yaitu kita harus tawari dia masuk ke dalam Islam, bukan sekedar menjenguknya, entah itu keluarga atau apa, seperti Nabi menjenguk pamannya atau Nabi menjenguk orang Yahudi tadi, dia tawari di Islam. Maka kata ulama, kalau sekedar menjenguknya tanpa menawarkan Islam, ini tidak diperintahkan. Tapi kalau kita jenguk dia sambil kita tawarkan Islam, maka ini diperbolehkan, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Cukup mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih tiang mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.